Halo teman-teman Himakta semuanya, welcome to Kasta, kumpulan podcast Himakta. Ya, kali ini kalian ditemenin bareng gue Alfiander Rahmatan Aji dan gue Andini Fatiadi. Di sini kita akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nantinya. Nah, teman-teman semua, mungkin kalian masih belum denger nih ya, baru pertama kali denger tentang apa sih itu kasta sebenarnya. Jadi di kasta ini kita berisi kumpulan podcast ya dari kalian dan juga tentunya dari divisi kami selaku pengurus Himakta yang akan membentuk berbagai podcast yang bermanfaat untuk kalian nantinya, mulai dari curhat-curhat sampai hal-hal yang penting, semuanya bakalan dibahas di kasta ini tentunya. Nah, Aji nih, kita nanti mau bahas tentang apa sih hari ini kira-kira? Hari ini kita mau bahas tentang apa ya, hal-hal yang paling banyak diminati lah oleh para mahasiswa-mahasiswi. Kayaknya ini hal-hal yang ditunggu-tunggu banget nih, pengumuman-pengumumannya. Oke, apa sih kira-kira itu? Sesuatu yang menarik itu apa sih sebenarnya? Kayaknya banyak mahasiswa yang apa ya, nyampe masang-masang Twibbon gitu buat cari-cari info juga nih buat hal-hal ini. Oke, apa sih Ji sebenarnya hal tersebut? Ini beasiswa. Oke, jadi kita akan ngebahas topik tentang beasiswa. Iya, benar banget. Oke, beasiswa itu apa sih Ji emangnya? Ini kita metik dari Wikipedia ya. Oke, Wikipedia. Jadi beasiswa itu merupakan pemberian bantuan gitu berupa keuangan yang diberikan oleh perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Biasanya beasiswa ini dapat diberikan oleh lembaga, pemerintah ataupun yayasan. Oke. Nah, di sini nih kita bakal ngebahas apa aja gitu tentang beasiswa itu, gimana cara ngedapetinnya, syarat-syaratnya ya. Kita bakal terus lebih lanjut lah. Maka itu kita datengin 3 narasumber nih yang sepertinya tidak diragukan lagi lah. Iya, benar. Karena mereka ini juga merupakan peserta dari penerima beasiswa. Nah, penerima dari beasiswa tersebut. Mungkin bisa dikenalin dulu nih dari kakak yang sebelah kanan ini. Oke, kenalin ya. Gua Igit, gue penerima beasiswa karya Salemba 4 atau KSE. KSE ya. Dari program studi apa nih Kak? Dari S1 Akuntansi 2019. Oh, 2019. Halo Kak Indi. Halo Kak. Kalau ini yang tengah? Halo semuanya, aku Antik sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke. Dari jurusan? Dari jurusan S1 Akuntansi. Oke, yang terakhir mungkin boleh dari kakaknya. Dari namanya siapa, penerima beasiswa apa, dan asalnya dari mana nih Kak? Ya, halo semuanya, perkenalkan gua namanya Kak Robi Ananda, gua dari akuntansi angkatan 2019. Jadi saat ini Kak Robi ini menerima beasiswa apa Kak? Alhamdulillah, untuk tahun ini gue berkesempatan untuk menjadi awardee dari Jarum Beasiswa Plus. Wah, oke. Keren-keren banget ya Ji, ternyata teman-teman penerima beasiswa ini. Oke. Nah, Ji, mungkin boleh nih ya kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Langsung ya. Iya, pertanyaannya langsung ya. Pertanyaan pertama ini terkait dengan, nah boleh sih dijelasin nih tentang masing-masing beasiswa dari masing-masing penerima. Ini kan tadi ada Bank Indonesia, KSE, dan Jarum. Yang tentunya beasiswa ini keren-keren banget ya Ji. Sangat-sangat yang paling ditunggu-tunggu nih sama para mahasiswa. Mungkin boleh dijelasin secara umum beasiswa tersebut seperti apa? Mungkin kalau bisa visi misi dari beasiswa itu seperti apa kan mungkin bisa dijelasin nih. Mungkin dari Kak Inggit boleh dijelaskan terlebih dahulu. Kalau visi misi kayaknya sih enggak ya, saya enggak bakal. Oke. Kalau KSE sendiri itu sebenarnya beasiswa dari yayasan. Jadi kalau misalnya BI kan, ya kalau BI kan dari Bank Indonesia, dari bank. Kalau Jarum dari perusahaan rokok. Kalau KSE itu dari yayasan. Nah, itu dari yayasan. Dan itu bukan penerbit buku ya. Kan ada tuh yang kayak Salemba 4 bukan. Jadi awal masuk KSE itu saya kira dapat dari penerbit buku beasiswa. Saya kira nanti kalau dapat itu dapat buku juga kan. Ternyata itu memang dari yayasan. Yayasannya ada di Jakarta gitu. Dan untuk itu beasiswanya untuk 34 PTN se-Indonesia. Indonesia ya. Jadi itu dari yayasan. Oke, mungkin itu dari KSE.
Oke, next Kak, dari beasiswa Bank Indonesia nih, dari Antik, boleh jelasin dikit nih ya? Oke, jadi kalau secara umum sesuai namanya ya, beasiswa dari BI atau Bank Indonesia. Jadi memang ini diberikan oleh BI kepada perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Ada juga yang bagi untuk SMK gitu, diberikan berupa bantuan dana dan juga pelatihan gitu, lebih ke leadership ya, leadership skill. Dan penerima beasiswa ini disebut dengan GENBI atau Generasi Baru Indonesia. Oke, keren banget nih Antik. Oke, kita next ke Kak Robin. Kak, boleh jelasin sedikit terkait dengan beasiswanya? Ya, terima kasih ya moderator yang luar biasa ini. Jadi dasarnya Jarum Beasiswa Plus adalah sebuah beasiswa yang dikeluarkan oleh Jarum Foundation. Beasiswanya khusus untuk mereka yang menempuh pendidikan di jenjang S1 dan bekerja sama pada universitas mitra yang tertera. Biaya pendidikannya mungkin selama 1 tahun aja, tapi bagi gua sendiri ya, 1 tahun itu worth as try. Maksudnya benar-benar worth it lah untuk kalian coba banget, apalagi kalau kalian berhasil menjadi seorang awardee beasiswa ini. Oke. Menarik banget nih. Jadi tadi udah dijelasin ya secara umum beasiswa tersebut, kapan. Oh, belum dijelasin ya kapan Baru ini baru ininya. penjelasan awalnya nih. Oke, nanti kita bakal nanti kita bakal kulik gali lagi. lebih dalam. Ya benar. Oke. Kalau gue boleh tahu, dari mana sih informasi yang didapat untuk beasiswa itu tuh? Mulai dari Antik. Oke, langsung dari gue ya. Jadi kalau gue sendiri tuh tahu beasiswa ini dari Cutting sih sebenarnya, dari kakak tingkat, iya. Jadi memang satu organisasi sama dia, dan dia sharing-sharing gitulah tentang dia jadi sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Akhirnya dari situ gue mulai cari tahu lagi sendiri lewat Instagramnya, lewat websitenya, dan juga memang beasiswa BI ini cukup aktif ya organisasinya. GENBI ini mungkin teman-teman sering lihat organisasi apa ini sebenarnya, dan itu memang organisasi dari BI yang memang aktif. Jadi kita sering lihat gitu. Oke. Kalau dari Karobinya nih, itu dapat informasi dari mana nih? Mungkin sama kayak Antik ya. Awalnya aku dapat informasi ini dari Cutting, dan dia juga menceritakan sih seberapa kerennya beasiswa ini. Dan awalnya sih sempat tidak percaya ya dengan segitu banyaknya program yang dia umbarkan ke aku yang dulu masih statusnya maba yang belum tahu apa-apa. Dan setelah aku telusurin lebih lanjut melalui sosial media, melalui awardee yang lain, ternyata memang ya seperti itu. Jadi awalnya emang dari Cutting kok, dari senior aku juga. Oke. Kalau kayak gini Sama sih kayak ini yang lain dari Cutting. Tapi kan kalau informasi beasiswa bisa dapat dari mana aja ya. Nggak mungkin kan sekarang nggak bisa dapat informasi. Iya, benar. Mulai dari informasinya, terus gimana cara dapetinnya, itu ada semua. berarti rata-rata hampir semuanya dari Cutting ya. Ya, memang relasi itu penting banget ya Kak ya. Kayak info-info kayak gini itu kita bisa tahu dari Cutting. Tapi selain itu juga kita bisa tahu lewat Instagram dari beasiswanya. Iya, kita juga. Di Google juga banyak banget informasi beasiswa. Jadi tingkatin literasinya untuk membaca lebih jauh lagi terkait dengan beasiswa ini. Oke, next. Oke Kak. Nah, jadi untuk setiap beasiswa ini tentunya penerimanya mahasiswa ya, tapi boleh dijelasin nggak secara spesifik lagi siapa saja sih yang berhak untuk mendaftar ataupun bahkan menerima beasiswa tersebut? Boleh nih dari Kak Robi terlebih dahulu. Oke, thank you moderator. Jadi tentu saja yang tadi gue udah ungkapin, kalau menjadi Beasiswa Jarum itu kita minimal harus semester 4 dan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau gue yang udah semester 6, nggak bisa, dan gue yang masih semester 2 nggak bisa. Pendaftaran Jarum Beasiswa Plus hanya dibuka untuk mereka yang berstudi di S1 di Universitas Mitra, kalau di Lampung hanya di Universitas Lampung, dan mereka yang saat ini menduduki semester 4 di jenjang S1-nya. Oke, jadi memang agak spesifik ya Kak ya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini untuk kalian semua mahasiswa nanti yang semester 4 dan ada di Unila, langsung gas daftar beasiswa Jarum. Oke, next kita move ke Kak Inggit nih. Boleh dijelasin nih Kak, siapa aja yang boleh mendaftar beasiswa tersebut? Kalau yang daftar itu sama sih kayak Jarum, itu S1 ya. Jadi S1 terus untuk mahasiswa semester 3, 5 sama semester 2, semester 4 sama semester 6. Jadi misalnya semester 2 nggak lolos, masih bisa semester 4. Itu lagi kalau misalnya semester 4 nggak lolos,
itu bisa semester 6. Tapi kalau misalnya semester 2 lolos, misalnya nih Alvin lolos semester 2, ini bisa diperpanjang sampai semester 8. Oh, semester 8. Iya, jadi kalau misalnya kalau Jarum kan 1 tahun ya, 1 tahun doang. Kalau di KSE itu sampai 3 tahun bisa. Yang penting kita ngurusnya, kita yang ngurus langsung. ngurusnya. Itu diseleksi ulang atau gimana Kak? Kalau misalnya di Genbi itu kan, kalau Genbi wawancara lagi kan ya. Kalau di KSE enggak. Di KSE itu kalian yang penting aktif untuk diperpanjang. Jadi untuk syarat bisa diperpanjang itu ada di ketum dan wakil ketum. Tuh. Nah terus untuk siapa aja itu bedanya sama Jarum dengan beberapa beasiswa lainnya. Itu kita nggak pakai SKTN. Jadi semua kalangan bisa daftar. Semua bisa masuk. Semua bisa daftar. Tuh. Itu untuk KSE. Ya. Lanjut kalau untuk BI nih gimana? Kalau untuk BI sendiri memang nggak terlalu banyak perbedaannya, cuman di BI sendiri ini memang terdapat beberapa jurusan yang boleh untuk mendaftar. Kemarin sih ada 7 jurusan ya yang boleh mendaftar untuk BI ini, karena memang BI itu membuka yang khusus memang relate sama beasiswanya gitu. Dan di Fakultas Ekonomi sendiri ini ada jurusan S1 EP, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Gitu. 3 jurusan itu. Dan sudah menempuh pendidikan semester 3. Minimal semester 3, jadi bisa juga daftar di semester 5. Semester ganjil ya, semester ganjil. Dan untuk pendaftaran kayak tadi Kak Inggit, ini bisa 2 periode juga. Misalnya udah menerima di semester 3, lalu pengen menjadi penerima lagi di semester 5, itu bisa. Cuman memang ikutin prosedur dari awal lagi gitu. Dari awal lagi ya? Dari awal lagi, seleksi ya dari awal lagi gitu. Nah kalau untuk kapan sih pembukaan pendaftaran beasiswa itu dari Kak Inggit nih? KSE ya? KSE itu 1 April. Per 1 April? 1 April, jadi untuk registrasi itu pengisian berkas itu dikasih waktu 1 bulan, 1 April sampai akhir bulan. Terus nanti ada interview, ada pengumuman seleksi dari berkas. Nah ini kalau yang tahun ini kemarin abang lihat di IG-nya beasiswa KSE itu tanggal 28 Juni. 28 Juni. 1 April. Iya memang lama, karena yang daftar banyak seluruh Indonesia. Jadi yayasan memang seleksinya memang butuh waktu banyak. Terus nanti pas seleksi ini wawancaranya itu di bulan awal Juli. Abis itu pengumuman di Agustus. Tahapannya gitu. Kalau untuk BI sendiri gimana? Kalau BI sendiri, setahu aku ya, aku juga dapat infonya itu di awal tahun. Di awal tahun semester ganjil. Jadi kemarin itu dapat infonya di Februari sih. Kemarin kalau aku bulan Februari. Terus untuk tahapannya juga nggak terlalu banyak, tapi termasuk mepet gitu. Jadi pas udah dibuka pengumuman nih kita open beasiswa Bank Indonesia itu kalau nggak salah ya kurang lebih kayak cuman 2 minggu gitu untuk ngurus berkas-berkasnya. Pemberkasannya? Iya, 2 minggu gitu ngurusnya. Mepet, iya makanya kayak banyak yang akhirnya terseleksi alam gitu karena males, karena apa gitu. Betul ya? Iya, karena waktunya kalau gitu. nggak salah BI pengumuman KSE pembukaan. Nah. Jadi kalau misalnya BI nggak dapat ya KSE bisa. Iya gitu. Kalau untuk Jarum nih, Kak Robi? Untuk Jarum sendiri mungkin agak sedikit lebih lambat ya daripada keduanya. Jarum ini biasanya dibuka di sekitar akhir Mei, dan itu biasanya dibuka selama 6 minggu. Nanti setelah kita mengisi pendaftaran, mengirim berkas fisiknya dan administrasi lainnya, baru akan ada seleksi tertulis bagi mereka yang lolos. Setelah ada seleksi tertulis, ada seleksi wawancara, dan selanjutnya baru sekitar durasi 2-3 bulan setelah pendaftaran itu baru kita bisa dinyatakan lolos atau tidak menjadi beasiswa Jarum. Jadi di akhir ya kalau Jarumnya? Iya benar, biasanya sekitar bulan September pertengahan. Oke, nah tadi kan udah dijelasin nih terkait pendaftaran itu mulainya kapan. Tapi ternyata Haji udah lewat nih pendaftaran ini. Jarum nih belum? Udah.
Udah, Jarum udah lewat ya kemarin. Jarum udah juga? Iya. Oh udah juga? Sebenarnya Jigo juga sempet mau daftar, tapi males. Bener kata Antik, kita terseleksi alam. Benar sekali seperti itu. Aduh, jangan bagi para teman-teman Himakta, jangan ngikutin gue ya. Harus daftar nih tiga-tiganya. Nah, tapi itu berarti masih ada waktu 1 tahun lagi untuk mereka mempersiapkan berkas-berkas tersebut ya Kak ya, Kak Inggit, Kak Antik dan lain sebagainya. Tadi kan udah dijelasin juga oleh Kak Inggit bahwa KSE itu lama loh persiapan berkasnya, berarti kan banyak nggak sih Kak? Nah, boleh nih dijelasin nih berkas-berkas apa aja sih yang perlu disiapin, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang, kayak gitu esai atau lain sebagainya, boleh banget nih dijelasin nih Kak. Rugi dulu. Oh iya. KSE banyak nih. Oh gitu, oke. Jarum dulu berarti. Oke. Bisa 3 SKS nih untuk KSE, jadi mungkin Kak Robi dulu nih Robi boleh dulu ya. jelasin. Oke, mengenai berkas tadi ya. Iya. Sebenarnya berkas cukup basic kalau Jarum ya, seperti KRS, KTM, dan surat pengantar bahwa tidak menerima beasiswa. Jadi teman-teman kalau udah menerima beasiswa lain, itu mohon maaf nggak bisa banget ya, dan ini harus dibuktikan dengan suratnya langsung dari dekanat atau dari rektorat. Nah, mungkin secara perkumpulan berkas yang lebih lengkap itu nggak secara fisik, namun kita mengisi melalui form di websitenya. Bisa dilihat di jarumbeasiswaplus.org. Ketika sudah pembukaan, kita akan mengisi banyak banget pertanyaan yang menurut gua akuin sendiri ya, pertanyaannya cukup banyak dan membutuhkan jawaban yang benar-benar menunjukkan bahwa konsistensi kita untuk hal ini. Karena nanti ada pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C yang mungkin berbeda, tapi kalau kita berbeda juga opininya, ini akan menggeser tandanya kita orang yang nggak berpendirian. Oke. Kalau secara berkas sih nggak terlalu banyak, yang paling banyak itu nanti ketika mendaftar atau membuat akunnya di website itu. Mungkin itu aja lah, nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa dijelasin. Oke, kita move ke Antik nih dengan waktu yang singkat di BI, tapi sepertinya persyaratannya lumayan banyak nih ya Antik. Boleh nih dijelasin persyaratan apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi untuk di beasiswa BI sendiri, untuk berkas-berkasnya itu masih umum, kayak misalnya transkrip, abis itu juga rekomendasi dari Wadek 3, abis itu KHS gitu-gitu masih umum ya, masih umum kayak gitu. Terus kalau misalnya ada, boleh melampirkan SKTM gitu. Nah, terus kalau misalnya yang agak ribet ini adalah disuruh bikin motivation letter. Lalu juga menampilkan video minat bakat gitu, dibikin video. Terus kita nanti file-file tersebut dikumpulkan di masing-masing fakultas secara fisik gitu. Dan untuk videonya baru dikumpulkan lewat Drive gitu sih. Kalau untuk berkas-berkasnya yang bisa disiapin ya. Oke, Mas nih kita bakal ketemu sama Kak Inggit nih dengan KSE yang 3 SKS gitu ya. Boleh nih dijelaskan nih Kak. Sebenarnya kurang lebih sama. Oke. Ada kalau yang berurusan dengan, jadi berkas yang berurusan dengan kampus itu ada 2, transkrip sama surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa. Itu rekomendasi. Itu harus, kalau misalnya yang surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa itu di kemahasiswaan, di gedung SC sama Pak Doni. Apal kan? Iya. Kalau misalnya yang transkrip ke akademik, gimana akademik? Dekanat. Dekanat. Nah, itu. Jadi memang harus tahu, jangan sampai salah. Tuh. Terus untuk ada slip UKT nggak? Beasiswa Bank Indonesia. Nggak ada. Slip UKT. Ini slip gaji orang tua. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau KSE ada. KSE itu Lampirin gitu. ya lampirin surat penghasilan orang tua. Jadi yang kalau orang tuanya pegawai itu slip gaji orang tua. Tapi kalau misalnya yang wira swasta, kayak orang tua saya itu pakai slip keterangan, pakai surat surat penghasilan orang tua, surat penghasilan orang tua dari kelurahan. Nah, dari kelurahan, apa aja yang kelurahan? Ada, kalau misal ke kelurahan saya itu ada untuk syarat daftarnya itu ada fotokopi KK, fotokopi KTP, sama fotokopi PBB. Jadi kalau misalnya kekurangan cukup kan nggak tahu syaratnya kan, disuruh pulang lagi kalian. Tuh, jadi itu. Terus sama kayak BI, kita disuruh buat esai juga. Dan esainya memang yang paling males ya. Paling males. Jadi kalau di KSE itu semuanya full online. Jadi nggak ada fisik.
Jadi enaknya gitu, full online. Ada di websitenya. Ada 9 esai. Wow. Mau disebutin satu-satu? Boleh. Wow. Untuk esai sebenarnya nggak kayak buat esai satu halaman, nggak. Oke. Esai itu maksudnya adalah untuk kalian jawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu kita jawab, nah jawabannya itu esai. Di sini disebutnya esai. Dan nggak perlu banyak-banyak, satu halaman, satu paragrafnya cukup. Ada 9 esai alasan memilih jurusan, terus esai alasan kebutuhan beasiswa, terus jangka panjang setelah lulus kuliah itu mau ngapain. Itu yang ketiga. Yang keempat, esai pilihan pengembangan diri. Nanti jadi kalau di KS itu juga ada kayak semacam pelatihan. Oke. Ada pelatihan, nanti kalian suruh milih. Terus ada alasan khusus kenapa memilih KSE. Terus ada tujuan hidup, ada usaha untuk mengurangi beban orang tua, ada rencana pengguna beasiswa itu buat apa nanti kalau kalian dapat. Terus ada esai kenapa Anda layak. Tuh, ya. Tuh, banyak ya. Banyak ya. Jadi simpelnya kalian lihat aja di website ya. Oh, di websitenya juga ada ya. Ya. Iya, bener banget ya, tadi dijelasin juga bahwa esai itu ada banyak ya Kak. Tadi ada 9 dan tidak bisa dipungkiri juga memang kedua banyak yang mirip-mirip gitu ya kayak esai-esai ini. Jadi memang tadi ada tips tuh, ada tips dan triknya, yaitu harus konsisten dalam membuat esai, baik itu BI, KSE, Jarum, motivation letter, esai dan atau apapun itu harus tetap konsisten di per paragrafnya, di per pertanyaannya. Itu bisa menjadi salah satu penilaiannya juga. Oke, kita next nih ya. Mau nanya apa lagi nih, Ji? Nanya apa ya? Mungkin sedikit tanya nih dari yang KSE tadi. Kan ini ada slip gaji orang tuanya kan, ngelampirin. Nah, itu kita ada batasannya nggak? Gaji bapak kita segini nih, kamu nggak bisa dapat kayak gitu kan? Misalnya ada batas-batasannya. Itu ada nggak di KSE? Nggak ada, daftar aja. Oh, daftar aja. Daftar. Oh, jadi yang penting slip gajinya ya. Karena persyaratannya nggak ada, karena Nggak ada batasan orang tua ya. Di atas 1 miliar nggak bisa. Ya. Enak berarti. Oke, nah kita itu pertanyaan selingan ya, Ji. Selingan Ya, aja. selingan aja. Penasaran ya. Takutnya ada yang gajinya kebesaran. 100M kan susah. Oke, nah tadi kan kita baru membahas tentang berkas-berkas ya, persyaratan itu terkait berkas-berkas. Tapi Kak, ada nggak sih tahapan-tahapan seleksi lain selain seleksi administrasi berupa berkas nih dari beasiswa tersebut? Boleh dijelasin ya dari Antik? Kalau dari beasiswa BI sendiri cuman ada 2. Yang pertama itu berkas tadi, yang kedua adalah wawancara. Oke. Nah, wawancara ini tahun aku dan tahun sebelumnya itu agak berbeda. Dimana kalau tahun sebelumnya, penerima sebelumnya itu wawancaranya 2 kali, yaitu yang pertama kalau nggak salah ya, pokoknya ini 2 kali, ada yang sama Genbi dan ada yang sama Bank Indonesia. Nah, kalau di tahap aku kemarin itu cuma sama pihak Bank Indonesia aja gitu. Dan wawancaranya ini masih wawancara online, jadi via Zoom gitu. Oke, jadi cuman ada berkas dan online wawancara online. Oke, next kita ke Kak Robi. Mungkin boleh dijelasin nih tahapan-tahapan seleksi dari Jarum ini apa aja? Oke, thank you. Jadi kalau Jarum agak sedikit ada tambahan sedikit. Yang pertama, selain seleksi berkas, kita juga ada seleksi tulis. Dan kalau offline atau sekitar 2 tahun lalu sebelum corona masuk, itu seleksi tulisnya diadakan langsung di kampus Mitra. Kalau kita tentu saja di Universitas Lampung. Dan itu model tes tulisnya gimana? Nah, kalau offline umumnya ada yang bersifat warteg, ada yang bersifat koran, ada yang bersifat psikotes dasar dan matematika dasar. Namun setelah bergeser ke sistem online, jadi kan nggak memungkinkan nih kalau melakukan tes seperti warteg yang menggambar-gambar atau koran yang menyusun segala macam tuh, itu kan kayaknya nggak terlalu reliable gitu dengan kondisi kita. Jadi sistem tes yang digunakan tuh cukup hitungan dasar dan psikotes dasar. Dan pasti aku yakin lah anak-anak akuntansi mah pasti pinter-pinter lah buat ngisi ini, karena buktinya teman-teman aku aja waktu itu daftar Jarum Beasiswa Plus, hebatnya mereka yang lolos ke tahap tes tulis itu adalah mereka yang pertama kali daftar, artinya semuanya diloloskan gitu. Baru nanti yang terakhir itu adalah seleksi wawancaranya. Disinilah penentunya, menurut aku ya, penentu dia ini layak atau enggak sih sebagai best one. Dan ketika itu sekitar ada belasan ya mahasiswa akuntansi yang mendaftar dan lolos ke tahap wawancara. Ternyata endingnya cuma ada 2, alhamdulillah cuma ada 2 anak yang lolos, yaitu aku dan rekan aku satunya.
Wah, agak IPK-nya 3,9 ya kak. IPK-nya 3,9. Ah, tinggi ya. Oke. Last nih Kak, ada Kak Inggit, boleh dijelasin Apa tahapan seleksi? seleksi, tahapan seleksi. seleksi iya dari KSE. Seleksi selain ini ada 2 sih kayak Bank Indonesia. Nanti kalau udah lulus berkas ada seleksi wawancara. Itu online kok. Kalau tahun abang itu online. Next pertanyaan nih, kalau untuk berapa persenan mahasiswa nih yang diterima untuk KSE, BI, sama Jarum? Berapa sih mahasiswa yang diterima itu dari KI gitu? Boleh di-spill sedikit nih Kak, biar teman-teman agak-agak tenang nih. Waduh, di riset ini ya dulu ya. Oke. Karena kalau misalnya ngomongin persentase, kita kan harus lihat datanya dulu dong. Dari kalau abang pernah ini sih kayak ngapalin data siapa aja yang diterima KSE itu, abang sempat saking ambisnya siapa aja seorang gue, ya kan? Jadi untuk data tahun ini itu ada pendaftar KSE untuk Unila doang ya. Kalau Unila ada datanya kok dari Ketum, abang betul dari Ketum itu ada sekitar 800 orang. Unila aja itu seluruh fakultas. Unila. Unila. Ya, belum untuk se-Indonesia, tapi nanti mungkin saingan kalian nanti Unila kok. Terus itu yang lolos wawancara itu tahun kemarin, kalau nggak salah abang itu ada 60 genepin aja 60. Kalau misalnya yang lolos 60, yang daftar 800 berapa presentasinya? Kalau untuk abang menghitung udah ngitung 7,5%. Jadi sekitar 7,5% baru lolos wawancara. Wawancara aja. Kalau yang dapat KSE-nya di bulan Agustus itu sekitar 40 orang. Presentasi lagi berapa coba? 5%. 5 ya. Jadi kalau misalnya ditanya presentasinya, ya mau jawab secara data 5%. Ada datanya. Tapi nggak boleh kita karena cuma 5%, jadinya langsung down ya kan. Siapa tahu 5% itu kalian ya kan? Nah Bang, tadi kan 800 pendaftar Unila, sebenarnya KSE ini menilainya itu berdasarkan satu kampus kah atau dari per fakultas gitu untuk wawancaranya, apa emang setiap fakultas itu udah dijatah gitu? Kalau kota dari setiap fakultas itu abang nggak tahu jujur. Cuman setiap fakultas itu biasanya ada. Kalau tahun sekarang itu cuma ada 4 FEB. Abang dari S1 akuntansi sendirian. Jadi kalau BI kan ramai ya, ramai B5. Terus ada Kahana mau pres kalian 2019 pakai. Terus ada Bang Kevin Mene 18 Mene Inter mas tadi. Terus sama Kais FP 18. Kita ada 2 slot lagi tuh kan. Bisa ada 2 slot lagi nanti tahun ini. Yang mungkin kan ya semoga aja nanti 16 dulu lah ya PB. Nah, next ini Kak Robin nih. Oke, tadi soal kuota yang mendaftar dengan yang terima ya. Kalau seingat aku di tahun aku itu yang mendaftar aja sampai 300 orang se-Unila ya. Maksudnya mahasiswa semester 4 seangkatan aku. Dan ternyata yang lolos ke mana ya, ke tahap tertulis dan segala macam kan nggak ada data itu karena memang dipegang sama pusat. Nah, pokoknya endingnya yang lolos sampai benar-benar dinyatakan sebagai beasiswa Jarum di angkatan aku itu cuma 6. Jadi boleh aku akuin cukup kompetitif ya, karena kalau di persentasein cuma sekitar 1,5% diterima. Itu masih mending KSE. Dan soal apa perbandingan per fakultas, nah ini sebenarnya mitos ya. Yang awalnya aku dulu juga berpikir seperti itu. Ternyata yang fakta. Sorry. Maksud aku kira itu fakta, ternyata itu mitos. Karena dari zaman dulu, beasiswa Jarum itu dari tahun ke tahun pasti seenggaknya ada 1 atau 2 mahasiswa dari fakultas kedokteran. Jadi kami pikir ada pada kedokteran hukum, kedokteran FEB cuma 1, bahkan 0. Kita pernah vakum sekitar 4 tahun berturut-turut nggak ada anak FEB dan selalu kedokteran terus yang daftar. Dan ternyata alhamdulillahnya itu rezeki juga ya, di tahun ini bisa jadi pecah telur. For the first time ada fakultas dari kedokteran yang
tidak lolos, dan alhamdulillah dari FEB sendiri bisa tembus 2 orang, dan hebatnya lagi itu dari jurusan akuntansi. Modelnya akuntansi. Jadi bisa dibilang ya soal apakah Jarum memandang fakultas atau memandang prodi atau memandang fakultas segala macam, enggak ya. Ini benar-benar seleksi murni yang ditentukan oleh panitia pusat tanpa melihat seperti apa dia fakultasnya, tapi seperti apa prestasi dan kontribusi yang dia berikan sejauh ini sebagai mahasiswa. Akhir nih BI. Ya kalau dari BI sendiri, aku tuh sebenarnya kurang tahu ya kayak berapa orang yang daftar, karena tidak se-visible itu untuk tahu siapa aja yang daftar dan berapa tiap fakultas itu belum tahu. Tapi untuk yang lolos dari seleksi berkas itu ada 85 orang dari seluruh fakultas. Nah selanjutnya untuk yang lolos dari 85 orang itu kan diseleksi untuk wawancara. Nah untuk yang berkesempatan untuk wawancara itu ada 75 orang, jadi hanya di cut 10 orang aja gitu. Jadi lebih ketat di seleksi berkasnya justru ya, gimana lengkap atau tidak, atau eligible atau enggak, pokoknya di berkas itu sangat ketat gitu, baru diwawancara. Dan sekarang di FEB ada 25 orang penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi untuk peluangnya sendiri menurut aku peluangnya cukup besar karena ada 25 orang yang bisa diterima gitu di BI gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin nih kok tentang kuotanya. Ada yang bilang, aduh kuotanya ini agak sedikit sempit nih. Ada juga yang bilang agak banyak nih gitu kan. Nah tadi ada 5%, 1,5%, 50% ini. 50% Paling banyak. Iya, tadi juga Kak, apa kalau bisa bilang kita sempat vakum 4 tahun nih gak dapet. Akhirnya kita pecah telur, kita dapet nih akuntansi 2 orang sebenarnya kayak gitu. Nah, boleh nih dijelasin dulu nih tips and trick dari kakak-kakak semua, dari narasumber semua, gimana sih biar bisa kepilih sebagai penerima beasiswa dari masing-masing beasiswa. Boleh nih dari Antik. Kalau dari aku sendiri, kan tadi aku bilang aku tahu dari cutting. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu nih info yang bagus banget dan worth to try, kamu ya cari-cari deh info sebanyak mungkin dari mana aja, dari sosial media, dari mungkin Instagramnya, atau mungkin kamu ya tanya-tanya aja ke cutting kamu, chatting aja sama dia yang penerima sebelumnya gitu kan. Pasti ya nggak mungkin dong dia nggak mau jawab kamu kalau misalnya kamu nanya baik-baik gitu ya. Terus kalau misalnya untuk motivation letter tuh tadi, menurut aku tuh personal branding itu penting banget. Jadi kamu harus tunjukin kemampuan kamu di situ, kamu highlight lah ya lebihan kamu di situ. Jadi orang tuh dari pihak bagi beasiswa itu ingin tuh untuk menerima kamu jadi luar negeri. Nah terus yang paling penting itu harus konsisten dan jangan males gitu ya, ini ya. Karena memang menurut aku tuh beasiswa ini kalau nggak seleksi memang dari tahap seleksinya, kita sendiri nih kadang-kadang menyeleksi diri kita sendiri. Kayak mungkin tadi ada Anin cerita kayak mager nih, males nih. Nah itu tuh jangan sampai teman-teman punya rasa itu gitu ya. Berjuang aja kalau misalnya kamu yakin peluangnya besar, jangan menyerah gitu aja sih ya. Oke, wah keren banget. Kalau yakin jangan menyerah nih. Iya. Oke, next kita ke Kak Robi. Kak Robi baru nih Kak, dijelasin tips and trick. Ya sebenarnya cukup dasar ya kalau kita sampai dijelaskan oleh Andi tadi, dia nggak jauh-jauh. Pertama kalau kita ingin tahu info dari beasiswa ya kita cari tahu sebanyak mungkin, nggak hanya dari sosial media, dari testimoni alumni dan juga prepare for the worst case scenario. Jadi berbanyak amunisi dari prestasi, dari pemberkasan, dari administrasi itu berikan lebih awal dan siapnya sedemikian matang mungkin. Karena kita nggak tahu kan seperti apa masa yang akan hadapi nanti. Misalnya kita ditantang untuk mengumpulkan ini dalam waktu sekian segala macam, dan itu bisa terjadi karena ini adalah salah satu, bagi aku ya, salah satu bentuk dari Jarum Foundation untuk menentukan siapa sih yang worth it dan siapa sih yang benar-benar layak menjadi seorang beasiswa Jarum. Benar banget. Oke, kita next ke Kak Indi nih Kak, boleh dijelasin ya tips and tricknya, spill sedikit dong. Kurang lebih sama sih, sama. Oke, kalau khusus KSE ya, kalau KSE itu menurut abang, kalau kalian mau dapat KSE itu ujung tombaknya ada di berkas. Jadi kalau misalnya di website itu kan ada presentasi kelengkapan berkas kalian. Harus paling penting itu kelengkapan berkasnya lebih dari 95%, abang 100%. Wah. Tapi rata-rata kawan abang
98%, nggak apa-apa, yang penting di atas 95%. Jadinya berkas lengkap. Karena apa? Karena untuk berkas ini yang paling banyak yang digusur, paling banyak. Jadi memang kalau misalnya kalian lolos berkas, udah masuk tahap wawancara, itu sekolahkah kalian dapat beasiswa. Apalagi KS ya, KS bisa sampai kalian lulus, ya kan? Jadi benar-benar kalau misalnya udah dapat, ya dimanfaatin. Terus ada lagi selain berkas, di berkas itu kan ada esai. 9 esai yang saya sebutin tadi itu. Nah, untuk sebagai pembanding yang ingin ingin seleksi, itu pasti mereka buat esai. Kalian abang, kalau kalian buat esai KS ya, itu jangan panjang. Jangan buat satu berita, enggak. Jadi buat satu paragraf aja yang penting-penting aja. Ya. Jadi misalnya kayak kenapa Anda layak, misalnya contoh, kenapa Anda layak ya tulis aja. Kenapa Anda layak itu biasanya beasiswa kan kalau misalnya menerima beasiswa mahasiswa itu ada 3, yang berprestasi, terus aktif organisasi, terus dia memang secara ekonomi lemah. Nah, itu kamu kasih tahu di esai itu, susah panjang, satu paragraf aja. Tuh. Jadi itu yang penting berkas, esai ya. Itu udah sih dari KSI. Next. Pertanyaannya nih, bagaimana sih perasaan kalian semua udah dapet beasiswa ini dan bagaimana caranya biar terus lanjut lah biar dapet beasiswa ini? Iya, biar dapat visa ini periode diperpanjang lah. Iya. Boleh. Dari Kak Robi mungkin? Iya, boleh. Kalau Kak Robi kan tadi dijelasin khusus anak-anak semester 4 gitu ya Kak ya. Nah, mungkin lebih ke gimana sih cara biar selanjutnya dapat lagi beasiswa lagi kayak gitu ya. Boleh Kak. Oke, tips dan triknya ya. Kita dipersiapkan lebih banyak dan lebih prepare dari awal. Itu mungkin dari start pertama supaya tidak menimbulkan kebutuhan kalau sudah di pertengahan nanti. Dan yang kedua, perbanyak doa, karena doa adalah senjata yang terkuat aku akuin. Kenapa? Aku juga dulu pernah sempat hopeless ya, dulu mendaftar banyak beasiswa dan ditolak terus. Dan aku mencoba Jarum ini sebagai modal terakhir lah bahasanya, amunisi terakhir sebelum benar-benar sempat ya sudahlah gitu. Dan ternyata dengan doa, mungkin faktor dari langit juga aku nggak bisa jelaskan, alhamdulillah bisa menjadi rezekinya di sini. Jadi menurut aku ada 2 hal aja sih yang sederhana, karena yang lain cukup basic dan kalian bisa ketemu juga di internet. Yang pertama prepare yang terbaik, dan yang kedua kuatin jalur langitnya. Kalau dari KSE kayak gitu. Masih kayak Robi itu dulu sama kayak Robi itu dulu gagal beasiswa unggulan ya dia. Iya, Jadi dia banyak. Jadi kalau saya sama Robi itu sebenarnya satu kelas kan. Jadi memang pejuang beasiswa. Dia daftar beasiswa unggulan, saya daftar beasiswa unggulan. Dia gagal, saya gagal. Terus saya daftar Basnas, nggak terima, kan? Ekonominya kurang. Karena Basnas kan udah dicatat kan. Jadi memang yang untuk ketatnya itu memang yang dipilih yang memang benar-benar ekonomi lemah. Terus daftar apa lagi ya? Beasiswa dari Jarum daftar tapi telat. Kalau daftar itu dapetnya di KSE kan. Rezekinya di sini. Itu. Terus tadi nanya perasaan ya? Iya. Perasaan dapat beasiswa kenyang. Berat badan naik dia. Jadi untuk dapat beasiswa ya kita kan dapat duit. Kita dapat duitnya bisa dibuat UKT, bisa buat jajan, bisa buat beli baju, ya kan? Jadi perasaannya itu senang kan. Cuman yang untuk yang belum dapat beasiswa, ya siapin dari sekarang. Pendaftaran tahun depan masih ada. Siapin dari sekarang, KS ini kelurahan sekarang, terus berkas sekarang. Jadi semuanya udah prepare. Apalagi pertanyaannya. Untuk lanjut ya. Untuk lanjut sangat simpel. Intinya kalian kalau di KS itu dapat aja dulu semester 2. Kalau antik dapat semester 2 ya. Semester 4 ya. Kamu langsung terima ya, langsung ya. Iya, baru pertama kali. Pertama kali dapat beasiswa langsung bagus nih. Ini tipsnya sama dia nih. Kalau abang kan gagal. Tuh. Jadi kalau KS sangat simpel. Yang penting kalian aktif organisasi. Aktif organisasi bukan yang di luar KSE maksudnya kan. Jadi kalau di KSE itu nanti kalau misalnya kalian dapat itu ada organisasinya.
Kalau di GMI namanya, kalau di BI ini GMI. Kalau di KSI namanya paguyuban KSI Unila. Ya, ada tuh sekretnya di depan Robinson itu udah pindah sekarang. Jadi kalian harus aktif di situ. Jadi kalau kalian lanjut apa enggak itu nanti dinilai dari situ, ya kan? Iya, harus aktif di sana. Jadi kalau misalnya absen terus, nggak datang terus, ada acara kegiatan, banyak kegiatan di KSI soalnya di paguyuban itu. Kalian bisa digusur sama yang baru daftar. Tuh, jadi harus kayak gitu kalau pun lanjut. Bisa sampai lulus. Bisa sampai lulus kalau kalian aktif. Itu kalau dari KSI. Ini pertanyaan selingan lagi nih. Tadi kan dia ngomong. tadi antik belum dong? Oh, ini belum ya? Oh iya, coba. Itu kan kuncinya di SDM, jadi gimana? Apa perasaan? Coba Kalau dulu. aku sih perasaannya seneng banget ya, pasti seneng banget. Terus bersyukur juga, kayak tadi recommendation juga memang kayak baru pertama kali nih nyoba beasiswa yang memang dari unik diadain kan. Biasanya kan kita ikut-ikut yang di sosial media, yang ngamu-ngamu Lingbon gitu kan. Itu banyak ya? Banyak tuh. Banyak yang terima. Iya, banyak yang terima. Baiknya apa tuh? Ketiga aja. Iya, ngeramein aja ya konsepnya. Iya, akhirnya keterima di BI, terus dapat kesempatan yang baru yang berharga banget, seneng banget gitu. Dan untuk kunci biar bisa mempertahankan, ya tadi jadi kayak Bang Inggit ya di BI kan namanya GMI, nah harus aktif juga di situ. Karena sekarang itu udah ada websitenya gitu, udah ada websitenya. Iya, jadi harus absen terus kalau misalnya ada kegiatan apapun, iya. Terus kayak absennya harus ada mukanya gitu, jadi nggak bisa ya, nggak joki-joki gitu ya. Jadi berusaha ya aktif di situ, terus ya mempertahankan IP mungkin salah aku juga ya, itu tetap aktif organisasi juga di sini, ya memperkaya diri. Terus kalau perkaya diri dengan skill ya tentunya. Tapi kalau salurannya juga boleh juga sih. Terus karena kita memang pasti dapat info yang pertama, ya harus cepet-cepetan lah sama yang lain gitu sih. Memang berarti salah satu kunci itu manajemen waktunya harus bagus, baik organisasi maupun akademisnya harus pas. Iya, benar. Oke. Mana nih? Tadi kan ngomong kalau di BI ada GMI, kalau di KSI ada paguyuban kan. Kalau di Jarum ini ada nggak Karoli? Ya. Gimana Karoli? Kalau di Jarum ada organisasi yang menaungi agar dia yang terima? Iya, kalau di PUS di Bandar Lampung sendiri sih ada namanya Desa Jarum, tapi seperti nggak terlalu formal gitu sih, masih bersifat seperti komunitas saja, tidak ada proja yang sematik seperti di GMI sama di paguyuban KSE. Cuman kalau di pusat kita ada namanya ya mungkin kayak himpunan lah ya, seperti komunitas Jarum secara nasional atau secara regional itu pasti ada. Dan ya sama, mungkin nggak terlalu matris banget, tapi tetap menjalin seperti bonding, brotherhood, saling kenalan itu tetap ada. Jarum ada jalan-jalan gini ya? Jalan-jalan ya dia? Ada jalan-jalan di Jarum? Ada, kalau sama offline ada. Jalan-jalan. Wah, hebat nih. Buat beasiswa dan jalan. Relasinya juga jalan. Kemarin ke pantai, first meet. Enggak, maksudnya yang kayak pelatihan pengembangan itu. Pengembangan sih paling ya di gedung BI-nya kan gitu sih. Iya. Oke, last but not least nih Kak, pertanyaan yang terakhir kita pengen minta apa ya, kasih masukan dong Kak buat adik-adiknya, saran, masukan, entah apa itu semangat atau apa biar mereka ini terpacu untuk mengikuti beasiswa yang kakak ajarnya sini di bawah ini dimulai dari Kak Anti. Kalau aku kuncinya ya tadi ya, jangan mager, jangan males. Kalau ada peluang, kejar aja sampai kamu dapat. Kalau misalnya belum dapat, ya coba lagi sampai dapat. Terus jangan lupa berdoa, saling semua ke Tuhan. Apapun yang kamu lakuin, kamu bisa lakuin, tapi Tuhan yang nentuin. Jangan lupa bersyukur juga, semangat terus belajarnya, perkaya diri dengan skill apapun itu, terus belajar. Oke, mungkin boleh dari Kak Inggitnya nih. Oke, sebelumnya yang koreksi dulu tadi pernyataan aku tadi ya. Tadi bilang tadi ada kotanya 40 ya untuk paguyuban KSE Unila, KSE. Sebenarnya itu tergantung yayasan ya. Ini koreksi ya. Nanti kalau misalnya upload di YouTube kan takutnya ya kan bisa 40, bisa kalau tahun ini itu 40, 395, bisa aja 50. Cuman untuk perbandingan tadi persentase tahun ini tuh ada 39, 40 lah. Cuman bisa aja lebih, bisa kurang.
Jadi pertanyaannya ini ya, apa? Tips ya? Ini lebih ke Oh, saran. Iya. Saran untuk kalian semua ya, daftarin aja semua beasiswa. Daftarin semua beasiswa, coba semuanya yang ada BI, terus ada Jarum, ada KSE, ada Ethos dari dompet itu apa? Nah itu lumayan juga tuh. Terus ada apa lagi ya? Ada bidik misi ya dari Imaba ya. Terus ada beasiswa unggulan. Kalau beasiswa unggulan terus kalian yang maba. Jadi baru masuk bisa daftar beasiswa unggulan sama sampai semester 3. Nah, baru semester 3 nanti baru daftar yang BI, Jarum dan lain sebagainya. Itu ya saran dari abang, daftarin aja semua beasiswa. Oke, Les, boleh nih Kak Robi kasih closing statement buat teman-teman semua biar makin semangat nih untuk mereka gitu. Oke, baik, thank you ya. Jadi kalau untuk ini kan podcast pasti buat adik-adik yang semester 2, semester 3 yang sedang mencari atau sebagai scholarship hunter ya. Aku cuma nyaranin 2. Yang pertama, pertahanan IP sangat penting, jangan kurang dari 3,5. Apalagi kan selama kalian di akuntansi, kakak yakin kalian itu pinter kok. Akuntansi ini jurusan ya one of the best study program di Unila ya. Kita udah langsung itu. Dan yang kedua, organisasi ya guys, ada berbagai organisasi, ada mungkin puluhan organisasi di Unila, bahkan belasan di FEB sendiri. Kalau bisa aktiflah di satu minimal, dan jangan Anda menjadi orang yang nolak atau tidak mengikut organisasi. Karena selain itu secara implisit mempengaruhi bagaimana kita menghandle wawancara, menghandle situasi, itu juga menjadi syarat tertulis dari mendaftar beasiswa calon itu sendiri. Itu aja sih, pokoknya semangat aja, jangan menyerah, jalan kita masih panjang. Bener banget, semangat, jangan menyerah, dan jalan kita masih panjang, masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih. Iya, bener banget. Oke, tadi itu last question dari aku menutup semua pertanyaan dan kegiatan kita pada sore hari ini ya, Ji ya. Wah, keren-keren banget nih jawaban-jawaban dari narasumber kita, Ji. Oke, makasih banyak ya untuk para narasumber yang keren-keren, super kece dan inspiratif ini tentunya di tengah kesibukan yang masih bisa ngeluangin waktu untuk datang ke podcast Himakta. Berarti mereka nih care gitu deh sama adik-adiknya, bener-bener banget, keren-keren banget nih. Oke, semoga kita juga bisa selanjutnya bisa sharing lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran bisa langsung follow nih dari kakak-kakaknya, bisa cari nomor WA-nya atau Instagram, langsung aja chat ya. Bener, relasi kan? Jadi PC dong. PC malam-malam. Iya, oke, bisa langsung tanya-tanya juga, bisa tanya-tanya ke Himakta juga sebagai wadah. Bener banget. Oke, terakhir dari kita buat teman-teman Himakta semuanya, tetap tungguin podcast Himakta selanjutnya yang bakal banyak banget tema dan topiknya akan dibahas yang akan sangat berwarna tentunya Ji ya. Iya, oke, Ji. Oke, terakhir, have a nice day buat teman-teman semua. Semoga harinya selalu baik-baik saja. Oke, kita akhiri. Himakta 1. Himakta 1. Akhir ya.